Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Alami remblong, sebuah truk muatan tepung menabrak sebuah warung hingga terguling di Jalan Salatiga, Karanggede, Kabupaten Semarang. Curi kalung emas hingga 40 gram, ibu-ibu masuk sindikat pencurian emas di Boyolali. Bertahun-tahun dinanti, jembatan penyambung asa dua desa di Brebes kini kokoh berdiri. Guna mewujudkan pendidikan berkarakter dengan praktik baik di sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mendorong program sekolah Adi Pangastuti. Seluruh kepala SMA se-Jawa Tengah dijelaskan soal jenis kekerasan dan intoleransi di sekolah. Kemudian juga segenap sumber Membangun pendidikan karakter menjadi salah satu pekerjaan rumah terberat dalam upaya mencegah kekerasan di sekolah. Program Sekolah Adi Pangastuti yang digelar di Kota Semarang pun diadakan untuk mengatasi masalah itu. Pengadaan Training of Trainer atau TOT ini diikuti ratusan peserta dari seluruh kepala SMA sewilayah Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini, para peserta akan dijelaskan tentang jenis kekerasan di sekolah yang tercantum dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikologi, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Sekolah-sekolah yang ada di sini nanti tidak hanya 6 bulan terkawal, tetapi sinergi keberlanjutannya masih tetap terkawal. Dan yang luar biasa adalah kegiatan ini bukan sekadar kegiatan yang kegiatan yang sekali selesai menggugurkan kewajiban saja tidak, tetapi lebih kepada kegotong royongan, kemudian kekeluargaan, keakraban diantaranya, dan sharing praktik baik atau budaya positif yang ada di sekolahnya masing-masing. Salah satu pemateri yang merupakan pelaksana program Sekolah Adi Pangastuti mengatakan sudah 14 SMA yang menjadi peserta dalam upaya pencegahan intoleransi di sekolah. Narasi-narasi yang mungkin masuk entah itu dari internet atau dari luar kepada anak-anak, yang itu narasinya adalah narasi misalnya pengingkaran NKRI atau juga adanya narasi yang untuk mendukung satu paham tertentu yang mengarah kepada radikalisme, terorisme. Nah, Solo Bersifoni itu masuk ke Sekolah Adi Pangastuti sebagai kesiapsiagaan. Berdasarkan catatan 2022, Jawa Tengah menempati peringkat ketiga nasional dalam jumlah kekerasan di sekolah, sehingga program Sekolah Adi Pangastuti diperlukan untuk menekan intoleransi dan radikalisme di sekolah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Setelah bertahun-tahun harus menyeberangi Sungai Pemali, kini warga dua desa di Brebes bisa bernapas lega. Kini mereka tak perlu lagi khawatir karena ada jembatan yang telah dibangun untuk menghubungkan kedua desa. Warga Desa Kalinusu, Kecamatan Bumi Ayu, dan Desa Pangebatan, Kecamatan Bantar Kawung kini tak perlu lagi bersusah payah untuk menyeberangi Sungai Pemali yang ada di Brebes. Jembatan gantung sepanjang 80 meter kokoh berdiri menghubungkan kedua desa. Warga antusias menyaksikan peresmian jembatan yang dinanti-nanti sejak bertahun-tahun lamanya. Sebelumnya, setiap mau menyeberang, warga dari kedua desa harus bertaruh nyawa melewati sungai. Aktivitas itu terpaksa dihentikan saat sungai tengah deras-derasnya. Kehadiran jembatan Merah Putih 2 ini tentu sangat dinanti warga untuk beraktivitas, terutama bagi pelajar. Bertahun-tahun lah, Pak. Bertahun-tahun? Ya, emang baru kali ini ada jembatan. Oh gitu? Ya, untuk wilayah Desa Kalinusu. Kalau tidak melewati jembatan ini, terus lewat kemana, Kang? Kalau mau ke Bumi Ayu lewatnya mana? lewatnya jalan utama Kalinusu Bumi Ayu. Kalau enggak, itu kan ada bantuan dukung. Paling lewatnya sih. Tapi sangat membantu untuk anak-anak sekolah. Belum ada jembatan, lewat nyebrang bisa. Kalau nggak mau nyebrang, lewat jalur motor juga bisa, mobil naik mobil. oh gitu. Tapi lebih jauh mungkin, Pak ya? Lebih jauh.
Jadi warga sini tuh baru nikmati adanya jembatan gantung ini sudah berapa tahun, Pak? Sejak merdeka? Dari kemerdekaan 45 itu baru sampai kali ini baru ada. Selain jembatan Merah Putih 2, ada pun jembatan Merah Putih 1 yang menghubungkan 2 desa di Kecamatan Tonjong, serta jembatan Gantung Merah Putih 3 di Kecamatan Bantar Kawung. Diharapkan jembatan Merah Putih 1, 2, dan 3 yang dibangun oleh Kodim 0713 Brebes bersama pemerintah Kabupaten Brebes bisa bermanfaat dan bertahan lama. Mungkin sudah dilaporkan oleh kepala desa bagaimana aktivitas masyarakat ini yang sebelumnya ini harus melambung ya kurang lebih 1,5 jam ataupun juga pakai perahu atau getek ini, dan tadi juga kita lihat ada yang menyeberang juga langsung tanpa bantuan sarana perahu, dan tentu ini mungkin akan akan cukup berbahaya ya apabila tentu pada saat di musim-musim tertentu, dan kita berharap kerjasamanya dalam pemeliharaan sehingga jembatan ini bisa bermanfaat ataupun dimanfaatkan lebih lama oleh masyarakat. Selain meresmikan jembatan, warga yang datang juga mendapatkan paket sembako gratis berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Memperingati hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, puluhan pelajar di Bayat, Klaten menggelar kirap keliling kampung. Sambil menyanyikan lagu-lagu nasional, kirap diikuti oleh pelajar hingga orang tuanya. Sambil menyanyikan lagu-lagu nasional, kirap peringatan hari lahirnya Pancasila mengelilingi jalan perumahan di daerah Bayat, Klaten. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat lalu ini tak hanya diikuti pelajar tetapi juga warga setempat. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan. Usai berkeliling, peserta kirap membacakan Pancasila di salah satu halaman warga. Kegiatan kirap dilakukan untuk memupuk nilai Pancasila di kalangan pelajar sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila di kalangan remaja tahun ini sangat prihatin, maka perlu ditingkatkan penanamannya agar anak-anak khususnya pelajar mampu mengamalkan Pancasila dengan baik, khususnya pelajar agar tidak terjadi saling membuli, jadi bullying terjadi di mana-mana, kemudian kerusuhan, kenakalan remaja, bahkan geng-geng itu harus kita hilangkan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Karena kita harus berprestasi dan melakukan hal-hal yang positif. Jadi para pelajar tidak boleh melakukan hal bullying dan melakukan tawuran-tawuran seperti itu. Yang harus dilakukan apa? Kita harus berlomba-lomba mencari prestasi yang kita harus dapatkan. 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Hal ini untuk memaknai upaya perumusan Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang, Soekarno menyampaikan pidato tentang gagasan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Lalu Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat memberi tajuk pada pidato Soekarno itu sebagai lahirnya Pancasila. Krista Agung melaporkan dari Klaten. Di Ungaran, Kabupaten Semarang digelar kontes untuk pecinta ayam ekor lidi. Tadi disangka peserta kontes sampai puluhan ekor ayam. Jajaran ayam ini tengah mengikuti kontes yang digelar komunitas pencinta ayam ekor lidi atau Kopali. Bertempat di Gedung Serbaguna Gowongan Ungaran, Kabupaten Semarang, ada 40 ekor ayam ekor lidi yang mengikuti kontes pada hari Minggu kemarin. Penilaian dalam kontes ini adalah keindahan dan kesehatan dari ayam ekor lidi, mulai dari kepala, badan, kaki, postur, dan ekornya.
Selain untuk mencari ayam ekor lidi yang terbaik, adanya kontes ini juga menciptakan kegiatan positif masyarakat sehingga terhindar dari kegiatan negatif seperti sabung ayam. Kemudian kegiatan ini adalah kegiatan latihan untuk menyambut kegiatan yang lebih besar lagi di event nasional. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama menjalankan silaturahmi antara sesama anggota, kemudian tujuan yang lebih luas lagi adalah meng-create agar kegiatan seperti mengadu ayam ataupun kegiatan judi itu bisa kita hindarkan. Untuk menghasilkan ayam ekor lidi dengan standar kontes, perawatannya sederhana tetapi cukup mahal. Salah satu peserta mengaku sampai memberikan minyak ikan hingga 2 hari sekali untuk ayamnya agar ekor ayam tumbuh sempurna. Ya, lumayan ya, karena basicnya kita kan hobi, jadi ya, kita senang ya, ayam juga harus kita istimewakan. Yang jelas paling utama ekor ya, karena ekor kan harus benar-benar terawat. Yang saat ini dinilai adalah sesi terakhir nggak rusak gitu aja. pencurian. Itu ada treatment khusus nggak, Mas? Ada biasanya kayak minyak ikan. Setelah itu kita akan istirahat. Minyak ikan itu kan bentuknya kapsul. Oh, ya jadi setiap 2 hari sekali Istirahat kurang lebih 1 jam. ikan ketika Nanti dia pukul kondisinya lagi 01.00 waktu Indonesia Barat. berarti minyak ikan itu dicampur ke makanannya? enggak Kita Langsung di Ayam ekor lidi adalah salah satu ayam hias populer. Tentunya keistimewaannya terletak pada ekor yang tegas sehingga memberi kesan gagah pada ayam. Tekstur ekor yang keras, lurus, berdaun lebar yang sempit dan tidak melengkung ke bawah. Sekilas ekornya mirip kipas lipatan dan panjangnya bisa mencapai 40 cm. Harga ayam ekor lidi juga tak main-main. Satu ekornya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Imron. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Fri Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.